Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Hai kids, good morning. Kembali Miss Ellen menyapa anak-anak pagi hari ini. How are you today? Terima kasih semuanya karena anak-anak sehat, anak-anak selalu menjaga kesehatannya. Jadi pagi hari ini anak-anak bisa kembali mengikuti kegiatan belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Opening prayer. Lord Jesus, we thank you for your blessings today, for our father and mother, for our teachers and friends. In Jesus' name, amen. Okay kids, we have a new character theme. Tema karakter kita adalah tentang passion atau kesabaran. Ada ayatnya juga loh di kitab Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar lebih dari pahlawan. Number 3, yeay! Nah, anak-anak, tadi Miss Ellen sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rukun. Jadi dengan siapapun, dengan kakak, adik, dengan teman-teman, dengan saudara, sebaiknya kita hidup rukun ya. Jangan marah-marah, jangan terlalu lama kalau diam-diaman ya. Harus selalu hidup rukun supaya berkat Tuhan dicurahkan buat kamu, diberikan buat kamu. Kalau kita tidak rukun maka Tuhan tidak akan memberkati kita. Nah, Miss Ellen punya cerita tentang Esau dan Yakub. Mereka ini adalah saudara kembar anak-anak. Esau dan Yakub ini adalah anaknya Pak Ishak. Yuk anak-anak, saksikan cerita selanjutnya ya. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput.
Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, Untuk mendapat kasih Tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kalau ada temanmu yang tidak sengaja merusak mainanmu, atau kakakmu, adikmu tidak sengaja melakukan kesalahan, apa yang harus kalian lakukan ketika mereka meminta maaf? Apakah kita akan tetap mendiamkan atau tetap marah? Ataukah kalian akan memaafkan? Nah, tentu anak-anak yang hebat tahu bagaimana harus bersikap yang baik. Coba sekarang anak-anak ambil buku karakternya, buku I Love Jesus, dan buka di halaman 60. Jika adikmu tidak sengaja merusak mainanmu, apa yang akan kamu lakukan? Nih, adikmu sudah minta maaf loh. Maka yang harus kamu lakukan adalah memaafkan. Lengkapi ya kata-kata ini dengan huruf-huruf vokal yang tepat. What animals give us? Some animals are used as means of transport. Horse and camel. Elephant and donkey carry things for us. Sheep give us wool. Hens give us eggs. We get meat from animals such as goat and hen. We get milk from cows.
Setelah melihat video tadi, coba anak-anak sebutkan apa saja kegunaan atau manfaat binatang bagi manusia. Misalnya tadi seperti ayam dapat menghasilkan telur. Coba cari contohnya yang lain ya. Kirimkan jawabannya melalui voice note. Mari menggambar binatang dengan pola-pola geometri. Anak-anak bisa memilih 2 dari beberapa contoh yang Miss Ellen berikan. Kemudian silahkan menggambar di buku gambar yang sudah kalian terima. Menggambarnya posisi bukunya mendatar ya, horizontal atau bobo.
Oke, bagaimana kegiatan kita hari ini anak-anak? Seru ya kegiatan kita hari ini? Oke kids, mari kita berdoa sekali lagi. Closing prayer. Lord Jesus, we thank you for guiding us today. In Jesus' name, amen. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video hari ini. Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.